Halo guys, nama gue Rifan. Di perjumpaan kali ini gue mau bahas ada pertandingan semifinal leg 2 Liga Jeruk atau Europa League. Ada MU versus Athletic Bilbao yang bermain di kandang MU. MU berhasil mencukur lawannya 4-1 dengan 2 gol yang bagus dari Mason Mount. Gue mau langsung aja bahas ke babak pertama. Di babak pertama, di 10 menit awal, Athletic Bilbao berhasil mengurung Manchester United. Mereka menunjukkan bahwa mereka pingin berjuang, mereka pingin bisa membalikan keadaan, tapi mereka hanya punya peluang satu, dan itu pun shootnya ke atas. Lalu di menit 15, udah 15 ke atas, MU ini udah mulai bisa keluar. Jadi udah mulai bisa bangun, MU udah mulai bisa bangun serangan, udah mulai bisa masuk ke kotak penalti dari Athletic Bilbao. Dan MU punya 2 peluang yang cukup disayangkan gak bisa jadi gol, terutama Garnacho itu udah one on one sama kiper, dia syutingnya malah ke kiri, kocak banget. Chopnya tuh kayak main tarkam, anjir, aneh banget. Padahal dia bisa ambil sisi kanan untuk flashing kanan bawah, atau dia ambil atas kepala kiper. Tapi ya Garnacho lagi apes saja. Di peluang kedua ada Bruno, dia syuting tapi masih ke atas. Nah, sedangkan di Athletic Bilbao dia bisa mencetak 1 gol dan peluangnya cukup bagus dari shoot dari luar kotak penalti, placingnya sangat indah juga. Di babak pertama, gue melihat Amorim memerintahkan anak asuhnya untuk tidak keluar karena melihat pertandingan Barcelona lawan Inter yang terlalu ngotot Barcelonanya. Mereka akhirnya mencoba untuk bertahan lebih dulu, untuk menunggu dulu supaya nggak menciptakan risiko tinggi untuk terciptanya 2 gol awal di babak pertama. Di babak kedua, Amorim memerintahkan anak asuhnya untuk keluar lebih menyerang. Di menit 60, Amorim memasukkan Diallo dan juga Mason Mount. Terbukti 2 pemain ini membawa pengaruh yang cukup baik. Permainan MU jadi lebih cair, jadi lebih enak dilihat, lebih tenang, dan sedikit lebih cepat. Terutama Diallo, dia berhasil melewati atau takes on 3 pemain dan menciptakan 1 assist untuk Highland. Untuk Mason Mount langsung cetak gol di menit 64 dan permainan itu jadi lebih enak, jadi lebih dinamis pergerakannya. Ada sempat backheel juga ke arah kiri. Jadi Mason Mount ini sebenarnya lagi bagus. Jadi dia cetak 2 gol. Dan gol ketiga dan keempat ada Casemiro lewat sundulan dan juga Højlund lewat tap-in. Di babak kedua ini gue melihat masuknya Amad Diallo dan juga Mason Mount itu benar-benar membawa pengaruh yang sangat baik. Kalau mereka nggak masuk, mungkin 4 gol ini nggak tercipta. Karena Garnacho itu ya gitu-gitu aja, nggak bisa membawa pengaruh yang baik di pertandingan kali ini. Bahkan peluang emasnya itu nggak bisa jadi gol. Gue lihat di babak kedua hampir seluruh pemain MU bermain bagus dari belakang sampai ke depan. Kecuali babak pertama yang mungkin backnya aja nih yang main bagus, depannya jelek. Tapi di babak kedua hampir keseluruhan bermain bagus. Kalau gue bisa pilih pemain terbaik ada 2, Amad Diallo dan juga sang pencetak gol indah Mason Mount. Gol pertamanya Mason Mount itu cukup mengingatkan gue pada golnya bersama Chelsea. Itu golnya Chelsea banget tuh, golnya dia banget waktu bermain di Chelsea. Nah, sedangkan gol keduanya tuh cukup bagus, indah banget karena dari jauh hampir setengah lapangan dan placingnya juga placing kaki kiri, bukan kaki terkuat tapi masih bisa masuk. Keren. Dengan hasil ini berarti MU akan bertemu Tottenham Hotspur di final Liga Jeruk. Artinya bahwa Liga Inggris mempunyai 6 wakil di Liga Champions tahun depan. Jumlah yang cukup menarik, cukup bagus, cukup banyak, dan sejarah juga. Gue membaca di beberapa media ini cukup sejarah buat Liga Inggris karena belum pernah punya 6 wakil. Mereka setahu gue baru punya 5 ya, dan ini punya 6. Segitu dulu dari gue, sampai ketemu di match berikutnya.